Halo sahabat Rumah Indra Official, ketemu lagi kita. Kali ini kita sudah bersama dengan Kepala BPS Kota Batam, dengan Bapak Eko Aprianto ya Pak? Iya, ya. Baik, sebelumnya Pak, Baik. apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Gimana Pak? Lagi banyak pekerjaan hari? Lumayan. Agendanya padat. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Kita diberikan izin untuk podcast di kantor Bapak langsung ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Batam. Siap. Mohon maaf juga agak lama nih nunggunya gitu. Tidak apa-apa Pak, kita mengerti dengan kesibukan Bapak. Iya. Baik Pak Eko, bisa ceritakan sedikit Pak untuk profil Bapak sendiri, mungkin dari latar belakang pendidikannya sebelum menjabat sebagai Kepala BPS di Kota Batam. Jadi saya itu langsung aja kayaknya di itu ya, perguruan tinggi ya. Nah, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Memang udah bidangnya. Iya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, iya. Jadi dari sana langsung ditempatkan, kalau dulu masih di Provinsi Riau. Nah, jadi Provinsi Riau ke Pekanbaru. Nah, ke Pekanbaru dulu. Baru setelah berapa lama di sana, berapa bulan, baru ke Kepri, ke Karimun pertama kali. Jadi itu di tahun 2002 kurang lebih. Sudah di Karimun tuh. Jadi hampir separuh hidup saya di Kepri, kayaknya kurang di Provinsi Kepulauan Riau. Udah keliling lah di situ. Jadi udah familiar dengan secara adat istiadat juga di situ. Iya, ya walaupun sempat melanjutkan kuliah dulu ya di UI kemarin, sempat melanjutkan kuliah di UI. Nah, kembali lagi ke Kepri lagi, alhamdulillah. Nah, kalau jenjang karir sendiri Pak, mulai dari mana Pak? Kalau dari BPS sendiri Pak? Jenjang karir dulu pindah ke Provinsi Kepri ya di tahun 2006 pada saat pertama kali BPS Provinsi Kepulauan Riau berdiri ya. Nah, itu sebagai kasih gitu, kepala seksi. Kepala seksi 2006, kurang lebih sekitar 2006. Nah, dari situ pindah beberapa seksi gitu, beberapa kali seksi, pergi kuliah, langsung kembali ke sini, masih jadi kasih juga. Kurang lebih sekitar tahun 2016 lah, baru saya ke Lingga. Sampai ke Lingga juga. Iya, sampai. Nah, jadi kepala BPS di Lingga sana kemarin. Jadi sebelum di Batam? Sebelum di Batam, jadi dari kepala BPS Lingga tadi selama kurang lebih sekitar 2 tahun, terus saya pindah lagi ke Bintan. Memang Kepulauan Riau semua. Kepulauan Riau semua. Jadi kepala BPS Bintan di sana, terus ke provinsi. Nah, ke provinsi sempat jadi kabid, kemudian karena ada penyetaraan, jadi madya di sana, fungsional madya. Baru habis itu barulah ke sini. Provinsi Tangerang. Nah, provinsi. Nah, baru ke Kota Batam. Selama Bapak menjabat sebagai Kepala BPS, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi? Tantangan terbesar, kalau tantangan cukup banyak ya, istilahnya berbagai wilayah itu punya tantangan tersendiri. Seperti di Lingga itu tentunya salah satu tantangannya adalah Lingga banyak kepulauan. Ya, itu pulau-pulau kecil, terus juga cuaca laut kan, cuaca di laut ya kan mudah berubah juga ya, mudah berubah. Nah, itu kalau di Bintan ya seperti biasa, dan mungkin relatif sama dengan di Batam ya. Tantangannya itu di responden di perusahaan. Ya kan sudah mulai ke perusahaan tuh lebih banyak nih, sudah cukup banyak. Tantangan di perusahaan itu sebenarnya karena ada beberapa hal sih. Pertama, untuk mendapatkan data di perusahaan, kita perlu
berkoordinasi dengan beberapa bagian terkait. Udah gitu harus dikomunikasikan juga dengan pimpinannya. Nah itu ya istilahnya membutuhkan effort ya, ya membutuhkan effort yang lebih di situ. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang peran dan tanggung jawab BPS sendiri secara umum di Kota Batam ini? Jadi kalau secara umum peran BPS itu kalau mengacu kepada Undang-Undang tentang Perstatistikan, ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Jadi BPS itu merupakan lembaga non kementerian, ya, lembaga pemerintah non kementerian, di mana tanggung jawabnya adalah di bidang statistik. Nah, buat apa sih? Sebenarnya statistik itu? Kenapa sih BPS itu ada, gitu ya? Nah, jadi dengan data statistik itu yang BPS hasilkan, itu salah satunya adalah untuk mendukung para pemangku kepentingan, stakeholder lah. Nah, utamanya pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan. Nah, itu yang utama tuh, yang utama. Namun selain untuk kepentingan tersebut, BPS juga bukan hanya ke pemerintah nih, tapi juga untuk pengguna data lainnya. Seperti misalkan pelajar, ya, terus sivitas akademika, pengusaha, dan berbagai instansi lainnya lah intinya. Yang mulai dari instansi kecil maupun instansi yang besar. Ya, istilahnya swasta. Ya, ini saya bicara dengan swasta ya. Nah, kalau pemerintah sudah jelas memang menjadi bagian dalam tupoksinya BPS gitu. Nah, karena itulah BPS menjadi bagian dari pemerintahan yang tugasnya untuk membangun perstatistikan. Gitu. Jadi cakupannya sebenarnya ini sangat luas dengan BPS ini Pak. Ya, BPS itu merupakan bagian dari BPS Indonesia yang cakupannya hampir di seluruh kabupaten kota dan di seluruh provinsi, itu cakupannya. Tugasnya sama, gitu. Tugasnya sama. Nah, sekarang ini BPS juga berusaha untuk memperkuat selain menghasilkan data statistik, gitu ya. BPS juga memperkuat pembinaan di statistik sektoral khususnya, gitu. Statistik sektoral itu statistik yang dihasilkan oleh instansi, dalam hal ini instansi pemerintah, mengacu kepada tusinya. Contoh misalkan data pendidikan, tentang pendidikan, oh itu dinas pendidikan. Kalau data kesehatan tentang dokter segala macam, oh berarti dinas kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan statistik sektoral. Ya, ini untuk mendukung perstatistikan dan juga mendukung satu data Indonesia nantinya. Gitu. Memang data ini sangat dibutuhkan ya Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Untuk mengambil kebijakan, juga dasarnya apa dulu nih, datanya itu juga. Betul. Ya, betul. Oke Pak, untuk selanjutnya statistik statistik yang dikelola oleh BPS Kota Batam tentunya menjadi informasi yang penting bagi masyarakat tentunya. Jadi data apa saja nih Pak yang paling sering diminta oleh masyarakat atau yang terkait di Kota Batam ini? Sebenarnya cukup beragam ya data yang diminta ya, karena memang data yang dihasilkan oleh BPS itu cukup beragam juga. Tapi pada prinsipnya adalah data yang dihasilkan BPS itu adalah data makro. Makro itu artinya kita menilai secara agregat, menilai suatu wilayah, menilai suatu indikator secara agregat. Nah, yang data yang sering diminta tuh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Yang paling sering diminta. Ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan pengangguran itu data-data umum lah yang sering diminta. Jadi intinya adalah data yang makro, yang menggambarkan agregasi satu wilayah. Gitu. Biasanya kalau untuk data itu sendiri, untuk mengupdate-kannya itu berapa lama untuk datanya? Jadi untuk update-nya data itu sebenarnya bermacam-macam ya.
seperti contohnya untuk data pertumbuhan ekonomi tadi, sesuai dengan hasil dari survei-survei yang ada untuk pertumbuhan ekonomi itu khusus untuk tingkat kabupaten kota saat ini masih 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali ya. Untuk tingkat kabupaten kota ya, memang saat ini sedang dalam proses dan uji coba lebih singkat lagi waktu updatingnya. Nah, kemudian kalau kayak inflasi itu kami sebulan sekali tuh. Oh, inflasi sebulan sekali. Inflasi sebulan sekali. Nah, kalau kemiskinan ini khusus untuk kabupaten kota, lagi-lagi khusus kabupaten kota, itu angka makronya setahun sekali. Setahun sekali, ya. Karena kemiskinan itu dihasilkan dari survei, namanya Susenas dia, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, setahun sekali. Dan kalau angka pengangguran itu setahun sekali juga untuk angka kabupaten kotanya. Kalau provinsi ya sama, untuk kemiskinan itu provinsi bisa 2 kali setahun, ya, karena sampelnya berbeda, relatif lebih tidak serigid yang Batam, yang kabupaten kota. Gitu. Begitu juga pengangguran. Gitu. Kemudian Bapak, bagaimana BPS Kota Batam ini untuk dalam hal mengelola dan mempublikasikan data kepada publik agar mudah diakses dan dipahami? Jadi dari kanalnya dulu ya. Kalau dari kanalnya, BPS ini mempunyai beberapa kanal publikasi, kanal diseminasi lah. Yang utama adalah dari websitenya. Nah, jadi websitenya, jadi setiap BPS pusat, provinsi maupun kabupaten kota punya website tersendiri. Khusus untuk BPS Kota Batam itu bisa diakses di batamkota.bps.go.id. Di situ untuk kanal utamanya. Nah, namun selain kanal utama, BPS Batam itu punya channel di YouTube juga. Ada kanal YouTube dan kanal Instagram. Nah, di sana pengumuman-pengumuman yang relatif dinamis bisa dilihat di sana. Untuk rilis inflasi juga kami rilis di sana, gitu. Kanal-kanal itu tadi. Di website, YouTube, IG, Instagram, YouTube juga ada. Facebook. Facebook ada. Kota Batam ya, Pak. Facebook BPS Kota Batam. Nah, itu dari sisi kanalnya. Kalau dari sisi rilisan bentukannya, ya, BPS itu secara umum dalam merilisnya ada beberapa bentuk nih. Pertama, dalam bentuk berita resmi statistik, BRS. Nah, itu untuk merilis bentukan untuk rilisan data-data yang kita rilis secara berkala tadi. Nah, terus juga kita ada publikasi. Nah, publikasi seperti contoh yang cukup populer, daerah dalam angka. Untuk Batam berarti Batam dalam angka. Itu setiap tahun rilis kita. Gitu. Nah, selain dalam bentukan publikasi, di dalam publikasi itu sendiri kami menyusunnya itu data-data tadi kan supaya mudah dibaca, mudah dilihat, dan mudah dipahami. Kami dalam membentuknya juga dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk infografis. Nah, infografis ada dalam bentuk tematik juga ada, peta tematik misalkan gitu ada. Gitu. Itulah kurang lebih seperti itu. Agar masyarakat bisa membaca lebih mudah ya. Betul. Ini kita tadi udah ngomong sedikit tentang rilis statistik, pengangguran dan ekonomi tadi ya Pak ya. Kalau di Batam sendiri Pak, kondisi ekonominya berdasarkan data terkini BPJS bagaimana Pak? BPS ya? Bukan BPJS ya, BPS. BPS. Jadi kalau kita lihat dari kondisi terkini
banyak indikatornya, tapi saya melihat dari inflasi aja deh, gitu yang rutin tuh, yang rutin merilis setiap bulan BPS rilis. Jadi inflasi September 2024 ya, itu untuk Kota Batam sendiri inflasi bulan ke bulan, month to month, artinya inflasi September 2024 dibandingkan dengan inflasi Agustus 2024 itu terjadi kenaikan inflasi sebesar 0,18% nih. Sementara itu kalau di provinsi sendiri di 0,14, jadi di atas provinsi kita nih inflasinya. Kalau dari Indonesia justru deflasi. Oh, di Indonesia 0,12%, secara nasional 0,12%, deflasi. Nah, gitu. Nah, kalau inflasi tahun kalendernya untuk Kota Batam itu 1,24 Januari sampai September, gitu. Ya, dibandingkan dengan Desember 2023. Ya, itu juga masih lebih tinggi. Di Kepri itu 1,11. Dan Indonesia di 0,74. Kalau secara year on year di Batam itu 2,76. Juga sama-sama lebih tinggi dari tahun 2023. Jadi September 2024 dibandingkan dengan September 2023. 2,76 gitu. Kalau Kepri 2,53. Indonesia 1,84. Nah, sebagai acuan, BI itu merekomendasikan angka inflasi itu berada di 2,5% plus minus 1 untuk setahun gitu. Dari BI-nya? Dari BI. Ya. Gitu. 2,5 plus minus 1. Gitu. Oke, Pak, itu dari sisi ekonomi di Kota Batam, Pak. Kemudian kalau untuk tingkat pengangguran sendiri gimana, Pak, kalau di Kota Batam, Pak? Kalau tingkat pengangguran tahun 2023 ya, angka terakhir itu 2023 itu di 8,14%. 8,14%. 2024? Belum ada. Masih pengolahan, masih diolah, belum dirilis. Tapi itu udah turun tuh dibandingkan dengan 2022. Oh, kalau dibanding 2022 turun. Pengangguran dari 9,56 menjadi 8,14 tadi. Jadi 2022 itu 9,56 tuh. Alhamdulillah turun. Alhamdulillah turun. Berarti tenaga kerja lumayan terserap ya, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk secara mobilitas penduduk sendiri di Kota Batam ini, pendatang apa tumbuh atau bertambah terus seperti apa? Jadi saya berbicara dari data ya, dari data mengacu kepada data hasil LF. LF itu sensus penduduk ya. Sensus penduduk LF itu di data yang ada ternyata kita lihat migran seumur hidup antar kabupaten kota. Artinya apa tuh? Maksudnya migran seumur hidup itu artinya dari luar masuk ke Batam. Jadi dari luar masuk ke Batam itu angkanya ada di 56,38. Itu angka indeksnya. Artinya apa? 56 dari 100 penduduk Kota Batam lahir di luar Kota Batam. Itu. Nah, itu berarti migrasi itu. Gitu. Baru tahu nih sih. Itu data dari dari hasil sensus penduduk. Gitu. Baru kelihatan tuh kan di situ. Oke, Bapak, kemudian pertanyaan berikutnya, Batam ini kan dikenal sebagai kota industri dan perdagangan. Bagaimana data BPS melihat pertumbuhan sektor industri di Kota Batam ini, Pak? Jadi Batam itu
untuk industrinya, dari sisi distribusinya, itu dia punya peran sekitar 56,38%. Dia perannya tuh. Perannya dia ya. Peran industri. Peran industri. Sedangkan kalau kita lihat dari pertumbuhannya, industri pengolahan itu tumbuh 4,49% di tahun 2023. 2023. Ada tumbuh nih Pak, berarti sektor industri. Nah, sektor industri ini tumbuh di 4,49%. Kurang lebih sekitar 4,49%. Gitu. Jadi tadi perannya sekitar 56%, tumbuhnya sekitar 4, sekian persen. Itu lumayan lah. Share-nya cukup besar bagi pertumbuhan di Batam. Ya, betul. Oke Bapak, untuk dari Bapak atau dari BPS Kota Batam sendiri, apa nih tantangan terbesarnya dalam mengumpulkan data-data yang akurat dan bermakna? Tantangannya ya salah satunya tadi sudah saya sampaikan ya makanya kami menghimbau responden mulai dari rumah tangga ya terus sampai instansi maupun dari perusahaan ya kita sama-sama membangun Indonesia ini melalui data. Jadi kami berharap petugas kami dapat diterima dengan baik, lalu kami berharap juga data ya dapat disampaikan kepada kami sebagaimana adanya. Dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Dan satu hal, tidak ada kaitan dengan pajak di sini. Itu perlu ditekankan tuh. Ya, jadi dan yang takut ya Pak kalau ditanya. Dan yang jelas data-data tersebut sesuai dengan amanah undang-undang adalah merupakan rahasia gitu. Ya. Makanya kami merilis data itu adalah secara agregat. Gitu. Jadi tidak ada merilis data mikro atau orang per orang, by name by address gitu. Sedetail mungkin gitu. Seperti itu. Kemudian Bapak untuk kedepannya bagaimana rencana atau plan BPS ini dalam memperbaiki kualitas data dan layanannya ke depan? Jadi untuk metode yang digunakan oleh BPS saat ini beberapa survei sudah mulai menggunakan bantuan CAPI namanya. CAPI itu sebenarnya metode yang sudah cukup lama digunakan di luar negeri juga cukup lama. BPS juga sudah lama menggunakan ini, tapi masih terbatas sekali. Nah, sekarang ini mencoba diperluas. CAPI itu sendiri adalah Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi menggunakan gadget. Sekarang pakai gadget. Ya, sebeberapa survei sudah menggunakan gadget. Jadi beberapa survei. Jadi nanti misalkan ada petugas kami nih datang nih, dia nggak bawa kertas, terus kayak mainan HP gitu. Sebenarnya ngisi data, posternya ada di HP nih. Itu dia masalahnya. Jadi gitu. Jangan dikira main WA. Karena memang datanya dia harus mengisinya di HP gitu. Nah, gitu. Nah, jadi itu kami menggunakan CAPI namanya ya, CAPI. Nama itu nama metodenya aplikasi. Kami kalau secara ini sih menggunakan FASIH ininya. Nama programnya FASIH itu untuk semua survei. Itu hampir semua survei. Nah, selain metode CAPI tadi, kami juga juga menggunakan metode CAWI namanya. Ini singkatan-singkatannya nih Pak ya? Singkatan. CAWI itu sebenarnya mirip dengan CAPI tadi, cuman menggunakan website. Jadi kayak ngisi kalau gadget kan download aplikasi, petugasnya mengisi di situ. Nah, kalau CAWI itu pakai website. Jadi kayak ngisi kuesioner di website gitu kayak gitu. Nah, itu kami arahkan untuk
responden-responden yang mungkin mempunyai keterbatasan kesempatan, waktu, segala macam, dan mereka mau bebas mengisinya kapan saja. Nah, bisa dimanfaatkan aplikasi tersebut, ya. Dan itu sudah tersedia di beberapa survei. Memang belum semua survei intinya, ya. Umumnya survei-survei yang target respondennya adalah perusahaan, gitu. Lebih ke korporat gitu. Lebih ke korporat gitu. Kalau yang untuk website-nya. Jadi kami perlahan beralih ke sana gitu. Berarti BPS di Kota Batam ini juga sudah menggunakan digitalisasi ya Pak ya untuk proses survei. Iya, insya Allah. Nah, jadi sebagian survei kami juga sudah menggunakan CAPI tadi, menggunakan Cawi, walaupun masih ada juga yang menggunakan kertas ya, kertas. Nah, tapi kertas pun nanti kami alih mediakan juga ke digital tadi, dikirim ke pusat melalui jalur aman. Nah, intinya datanya juga tetap terenkripsi, intinya seperti itu, untuk menjamin kerahasiaan tadi. Gitu. Baik, lumayan banyak nih kita dapat informasi dari BPS Kota Batam, ya, dengan Bapak Eko. Siap. Semoga ini informasi-informasi yang di-share dari Bapak Eko bisa teman-teman langsung mendapatkan dan dengarkan, dan mohon dibantu nih ketika petugas-petugas BPS dalam mengumpulkan data di lapangan, ya, agar dapat memberikan data-data yang sebenar-benarnya, Pak ya. Ya. Mungkin dari Pak Eko itu aja, atau ada lagi mau disampaikan, Pak? Jadi gini, saya sedikit saja, misalkan seandainya ada teman-teman atau rekan-rekan ya, baik dari berbagai kalangan ingin membutuhkan data BPS, ya, silakan bisa ke kanal-kanal kami tadi, ke website. Kalau untuk BPS Batam di batamkota.bps.go.id atau melalui berbagai kanal medsos kami, ya. Selain itu bisa juga mengunjungi kantor kami. Di situ ada namanya pelayanan statistik terpadu, ya, dan itu buka setiap hari selama jam kantor lah, intinya gitu. Insya Allah kami akan coba melayani dengan sebaik-baiknya sepanjang memang datanya tersedia dan dapat dirilis, intinya seperti itu. Nanti kita juga akan coba kasih linknya, Pak. Boleh. Di video. Oke, siap. Portal-portal dari BPS Kota Batam. Baik. Terima kasih Pak Eko atas waktunya yang sudah bersedia memberikan informasi kepada channel YouTube kita, dan terima kasih juga kepada bagian humasnya BPS Kota Batam. Dan untuk selanjutnya mungkin tahun depan mungkin kita bisa kesini lagi ngobrol ya Pak ya. Insya Allah, silakan. Untuk rilis terbaru lagi. Baik. Oke. Mungkin terima kasih itu aja Pak Eko atas waktunya. Baik teman-teman, channel Rumah Indra Official, demikian pembicaraan kita dengan Kepala BPS Kota Batam, Pak Eko Aprianto. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.